membutuhkan ketepatan waktu sebelum diaudit atau diperiksa. Itu kita harus benar-benar bertaruh dengan waktu, ya. Apalagi kalau kita nanti bekerja di lembaga keuangan misalnya, ya, atau di AKP, akuntan publik. Ada klien, ada customer yang meminta datanya diaudit cepat-cepat seperti itu. Ya salah satu faktor yang mempercepatnya ya kita harus pakai aplikasi di dalam pekerjaan kita. Salah satunya spreadsheet. Harus nak, karena apa? Cepat selesai ketik-ketik print gitu kan, daripada kita nulis, wah ada yang salah, ulang lagi. Kalau pakai spreadsheet itu kesalahannya pasti hanya di rumus nak. Biasanya seperti itu, ya kendalanya. Seperti itu, makanya tadi ketelitian, ya, ketepatan, terampil tidak, seperti itu. Skill lah, ya, skill itu dipakai. Kemudian implementasi penggunaan teknologi informasi di dunia kerja. Kalian termasuk generasi Z, nak. Bapak awal-awal, ya. Kalau kalian memang sudah masuk generasi yang seperti ini, pasti tidak asing dengan yang namanya teknologi. Minimal HP lah, minimal gawai. Jadi pasti bersinggungan, pasti berdekatan. Coba satu hari kalian nggak pegang HP, bisa tidak? Kenapa tidak bisa? Semuanya karena semuanya dilakukan di HP apa-apa gitu. Oh, apa-apa ya. Oke. Berarti makan di HP, mandi di HP. Oh enggak ya? Karena jawab tugas aja kita kadang-kadang nyari di HP. Oh, nyari di HP. Ya, betul, referensi, ya. Coba nggak ada 1 jam atau 2 jam aja, gelisah kita. Ya, gelisah. Aduh, gebetan saya udah ngubungin belum gitu misalnya kan? Misalnya seperti itu, gitu kan? Iya, itu ya, tapi lebih banyak manfaatnya harusnya ya. Karena untuk mempercepat proses belajar kita, salah satunya HP. Di situ banyak, termasuk jendela dunia juga ya di Google untuk melihat referensi. Oke, nih berarti pemahaman bermaknanya sampai sini. Karena memang materinya itu, setiap materi punya yang namanya makna atau manfaat. Pertanyaan pemantik, ya. Apakah aplikasi pengolah angka atau spreadsheet memerlukan keterampilan praktikum dalam proses pembelajarannya? Kira-kira apa? Perlu nggak kita latihan? Perlu nggak kita praktek? Perlu. Kenapa? Kenapa? Karena membutuhkan keahlian dalam bidang. Coba berdiri. Nah, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Salah mah pasti. Kalau pembetulan ya. Dalam bidangnya atau kayak proses kali Pak, proses untuk mempelajari. Berarti perlu ya, perlu dikarenakan mendapatkan proses untuk mengetahui prosesnya. Ya, untuk mengetahui prosesnya. Ya betul, perlu. Kata Maulana perlu. Ya. Untuk melihat prosesnya. Betul. Ada lagi? Perlu nggak kira-kira nak kita belajar atau latihan akuntansi? Untuk menambahkan pengalaman di bidang ya. Dan untuk kedepannya lagi bisa ada yang lain lagi. Lebih baik. Oke, betul. Sip. Oke, ya. Perlu nak. Semua itu perlu latihan. Tidak tiba-tiba kan tadi bisa. Tiba-tiba terampil nih. Kalau nggak praktek, kalau nggak dilatih, pertama kali kalian pegang HP, sebelum mengenal HP, kira-kira bisa nggak? Terus kenapa sekarang ahli? Kira-kira? Sering. Bisa karena terbiasa. Ya? Bisa, malah bisa banget sekarang ya. Oke. Nah, identifikasi masalah. Setelah sampai sini, kita sudah masuk ya di diskusi per kelompok. Ya. Identifikasi masalah. Masalah pasti timbul, nak. Karena kita belajar melalui atau diawali dengan masalah. Ya, kalau tidak ada masalah tidak belajar, ya kan? Melalui pendekatan tadi pembahasan materi ya, melalui pengalaman. Makanya tadi Bapak menanyakan kalian pernah tidak? Pernah itu dalam bentuk suatu pertanyaan pernah, berarti mempunyai pengalaman pernah. Belum, berarti mempunyai pengalaman belum. Seperti itu ya, dan berbasis masalah. Nah, apakah perbedaan dari penggunaan karakter sel, range, dan kolom di aplikasi spreadsheet? Ada yang bisa langsung jawab? Tanpa berdiskusi? Kira-kira? Oke, nggak apa-apa. Ya, nak. Perkenalkan, nama saya Arvinda Yanti. Jadi di spreadsheet ini sel adalah kotak tempat kita bisa memasukkan data
Nah, sel ini merupakan gabungan antara kolom dan baris. Itu sebabnya alamat sel selalu berupa header kolom diikuti dengan nomor baris. Nah, kolom sendiri, deskriptif ini berfungsi untuk mengembalikan nomor kolom dari nilai yang referensi sel. Oke, terus? Nah, untuk rank adalah suatu istilah yang memiliki sejumlah pengertian tergantung pada konteks apa istilah tersebut digunakan. Namun secara umum dapat dipahami bahwa rank adalah jangkauan, jajaran maupun rentang. Oke, betul, betul, ya. Secara pribadi, betul, ya. Secara personal, temannya mengumumkan pendapatnya. Nah, oke, betul itu nak, itu nilai plus, ya. Rewardnya nilai plus. Kemudian untuk secara diskusi, tolong gambarkan dalam bentuk. Nanti kalian presentasi, melakukan simulasi ya. Simulasi itu mempresentasikan juga, ya. Nah, karakter sel seperti apa? Bentuknya seperti apa? Kemudian range itu seperti apa? Dan kolom seperti apa? Kasih penjelasan, kemudian kasih contoh, ya, pengerjaannya ataupun untuk awalannya kita bisa menemukan sel itu seperti apa, range itu apa, kolom itu apa. Tolong nanti jabarkan. Nanti saya minta perwakilan 2 kelompok untuk maju ke depan. 40 orang, berarti dibagi 5 orang, 5 kelompok ya. Setiap kelompok itu ada 8, ya. Nanti boleh 2 atau 3 kelompok perwakilannya saja, misalnya 4 maju ke depan. Atau 3, Pak saya mau jelasin karakter sel nih, gitu kan. Pak saya mau jelasin karakter range nih. Pak saya mau menjelaskan karakter kolom. Misalnya seperti itu. Ya, Bapak kasih waktu 15 menit paling lama. Paling lama, ya. Referensi di kalian ada LKS, ada modul paket, ada HP. Itu bisa untuk mencari informasi nak. Ya. Bisa dimulai dari sekarang ya. Oke, Bapak kasih waktu 15 menit. Nanti Bapak langsung tunjuk secara acak kalau kalian tidak mengacungkan atau tidak mau Pak tidak menawarkan diri. Nanti Bapak tunjuk secara acak, ya. 15 dari sekarang, 3 poin bisa ditemukan. Oke, start. Pak, coba yang di kamera itu kayaknya mic-nya udah on belum? Coba. Saya nggak ngerti sih. Tapi itu udah on belum? Ada tulisan off, takutnya mic-nya. Coba. Tapi dia udah ngerekod ya?